nahwahu. Lakin qala fatu'dul ahya. Nah, dari hadis Imam Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, seperti ini hadisnya, tetapi dalam hadis Imam Tirmidzi kalimatnya fatu'dul ahya. Kenapa kita nggak boleh ya menghujat, menjelek-jelekan orang yang boleh meninggal? Kalau hadis yang pertama kan mereka sudah melewati masa-masanya, kasihan kan gitu. Hadis yang kedua karena bisa menyakiti keluarganya yang masih hidup. Bayangin, ada keluarga, salah seorang anggota keluarganya meninggalnya su'ul khotimah misalkan. Kenapa su'ul khotimah? Kok bisa-bisaan namanya su'ul khotimah? Itu adalah meninggal yang tidak bagus. Biasanya terlihat dari mata kita, tetapi kan kita nggak tahu itu su'ul khotimah kelihatan di mata kita. Barangkali dia tobat ketika di akhirnya Allah bisa. Nah, makanya jika memang ada yang meninggalnya naas segala macam, dia lagi maksiat, jangan sekali-kali ngomongin orang yang meninggal tersebut, karena pastinya keluarga nggak terima. Walaupun orang tersebut memang ahli maksiat, nggak usah. Ya, ini pelajaran yang kita petik dari Rasulullah SAW adalah Rasul tidak menjudge seseorang dia adalah ahlun nar, dia adalah orang yang bakal dapat adab Allah, tidak. Tapi Rasulullah SAW hanya menggunakan gambaran saja, ya, gambaran-gambaran. Ini biasanya penduduk ahli neraka seperti ini dalam hadis beliau. Tapi lagi-lagi kalau memang ternyata sesuai hadis Nabi, ini orang masul khotimah, Nabi tekankan jangan bicara hal-hal yang buruk kepada orang tersebut. Nah, ini terakhir mengenai al-mayyit. Insyaallah nanti kita teruskan bab zakat di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan mengenai al-mayyit? Ayo. Surat Yasin sebelum meninggal? Ya, di atas kuburan, di kuburan di atas. Oh, di atas kuburan. Baca surat Yasin di mana hukumnya? Baik. Kalau kita melihat, apakah Nabi menyarankan kita untuk baca Yasin di kuburan? Dalil sahihnya, saya belum pernah lihat. Nabi nyuruh baca Yasin di kuburan. Hadis Nabi hanya mengetengahkan mohon ampun kepada Allah untuk jenazah atau almarhum yang sudah dikubur. Kemudian pertanyaan, apakah diperbolehkan? Dalilnya jangan pakai dalil Nabi pernah melaksanakan baca Yasin. Dalilnya adalah dimanapun kita membaca Al-Quran diperbolehkan. Ya, itu namanya dalil umum. Jadi jangan kita bilang Nabi pernah baca Yasin. Nah, ini jangan. Ya. Jadi Nabi mengajarkannya mohon ampun kepada penghuni kuburan. Tetapi baca Yasin mengambil dalil umum. Silakan saja baca Quran di mana saja. Ya, di kuburan boleh nggak? Boleh, silakan. Kita hadiahin untuk almarhumah, silakan saja. Mana sampai urusan sampai nggak sampai bukan urusan manusia. Kita cuma minta sampai alhamdulillah, nggak sampai kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita udah melaksanakan kebaikan. Gitu ya. Baik. Ya, kayak begini. Ada konsep satu doa. Ya, satu doa. Ada orang doa nggak dikabulin Allah, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dikabulin Allah. Maka biar hatinya itu tenang, ya, hatinya tenang, kembalikan asal hukum daripada doa. Doa itu dianjurkan
Dan kalau seandainya orang boleh berdoa, berdoanya dinilai ibadah. Selesai. Mau dikabulin nggak dikabulin, yang penting udah ibadah. Itu konsepnya. Jika memang kita doanya belum dikabulin, yang penting usaha untuk doa. Baik ya. Dan masuk waktu isya, insyaallah besok kita akan bahas mengenai permasalahan zakat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.